Apa yang dikatakan oleh Bapak Presiden Prabowo itu benar. Jangan kita bangga melihat data statistik bahwa semua oke, padahal di daerah itu sangat bertolak belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kali ini kita akan sedikit eksplorasi tentang rapor pendidikan nasional. Akurat atau tidaknya, nanti kita ulas di akhir video. Data rapor pendidikan nasional ini, siapapun dapat melihat dan membukanya di Google. Tinggal klik di pencarian, isi identitas, kemudian download. Halaman pertama berupa daftar isi. Halaman berikutnya, pengertian rapor pendidikan. Data hasil rapor pendidikan bersumber dari Asesmen Nasional, Survei Lingkungan Belajar, Data Pokok Pendidikan, Sistem Pendataan Pendidikan yang dikelola Kementerian Agama, Badan Pusat Statistik, aplikasi untuk guru dan tenaga kependidikan seperti PMM, Arkas, dan SIM PKB, Badan Akreditasi Nasional, serta tracker studi khusus dari jenjang SMK. Indikatornya terdiri dari kemampuan literasi dan numerasi murid, karakter murid, kualitas pembelajaran, persentase PAUD terakreditasi, ada juga iklim-iklim mulai dari keamanan, iklim kebinekaan, inklusivitas, dan indikator-indikator lainnya. Disajikan juga ringkasan hasil belajar nasional, yang berwarna hijau menandakan capaian baik, warna kuning berarti sedang, dan merah berarti kurang. Sebagai contoh untuk kemampuan literasi jenjang SD umum, ditandai dengan warna hijau yang berarti capaiannya baik. Pada slide berikutnya, disajikan capaian per indikator. Misalnya, pada kemampuan literasi jenjang SD umum, capaiannya baik dengan mengalami peningkatan 7,99% dari tahun sebelumnya. Kita juga bisa melihat capaian indikator lain yang sepertinya rata-rata mengalami peningkatan. Sekarang kita bahas, apakah rapor ini memang representatif? Kita coba lihat di indikator karakter murid. Seharusnya dengan nilai ini, sebagian besar murid sudah terbiasa dan secara konsisten menerapkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Mulai dari beriman bertakwa, mandiri, bernalar kritis, bergotong royong, dan seterusnya. Kemudian pada indikator keamanan sekolah, dengan data ini seharusnya kita melihat bahwa sekolah sudah mampu menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi murid, guru, dan tenaga pendidikan. Namun kenyataan di lapangan seperti apa? Silakan Bapak Ibu nilai sendiri. Di sini saya hanya akan sedikit menyoroti tentang salah satu instrumen yang digunakan sebagai sumber data rapor pendidikan, yaitu asesmen nasional yang dikerjakan oleh siswa dan survei lingkungan belajar yang dikerjakan oleh guru. Pertanyaannya adalah, apakah sejauh ini kita berani jujur atau memang kurang percaya diri? Dalam asesmen nasional, dengan pengawasan yang tidak terlalu ketat, keterbatasan perangkat dan kemampuan murid dalam menggunakan perangkatnya, apakah ini bisa menjamin bahwa asesmen ini benar-benar murni dikerjakan murid? Apakah kemudian sekolah berani jujur? Atau takut nilai rapor sekolahnya buruk yang mungkin menjadikan nama baik sekolah turun? Kemudian tentang survei lingkungan belajar. Apakah guru mengerjakan sesuai keadaan sebenarnya? Atau menjadikan seolah baik demi menjaga citra sekolah? Apakah mereka mengerjakan sendiri? Atau menyuruh orang lain misalnya kepada anak atau operator sekolah karena malas menjawab sekian banyak pertanyaan yang disajikan? Mari refleksikan. Sekian dan terima kasih.